Halo semuanya, selamat datang di ruang TIK. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah ada kerangka skripsi ya dari video kami sebelumnya mengenai heading style untuk mengatur judul bab dan subbab agar rapi seperti ini dan bisa dinavigasi ya. Silakan ditonton video kami sebelumnya untuk membuat ini. Dan ini kita lanjutkan dulu. Jadi kita akan membuat format penomoran halaman yang berbeda. Nanti ada yang angka Romawi dan juga angka biasa. Dan bisa dilihat di bagian navigation pane sebelah kiri ini, nanti judul skripsi sampai daftar isi akan kita buat angka Romawi ya. Lalu untuk bagian judul bab yang ada bab 1, bab 2, itu nanti halamannya di tengah menggunakan angka biasa, sedangkan subbabnya nanti menggunakan angka biasa di kanan bawah. Baik, kita tambahkan judul skripsi dulu ya. Kita masuk ke insert, kemudian blank page. Nah, kita tambahkan halaman baru di sini untuk bagian judul skripsi ya, teman-teman. Silakan tuliskan misalnya judul skripsi atau terserah judul beneran juga boleh ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini semuanya masih formatnya sama ya teman-teman. Di kanan bawah menggunakan angka ya. Dan kalau kita double klik bagian header dan footer, ini sectionnya masih sama ya di semua halaman kerangka skripsi ini. Jadi agar bisa dibedakan halaman yang satu dengan halaman yang lain formatnya, kita harus membuat section yang berbeda dulu teman-teman. Gimana caranya? Jadi nanti kan di daftar isi ini adalah angka Romawi ya, sedangkan di bab 1 ini adalah mulai angka biasa. Nah, kita buat beda section dulu. Kita masuk ke layout, kemudian pilih breaks, kemudian pilih yang next page. Kita klik. Kemudian silakan teman-teman double klik pada bagian header atau footer salah satu halaman. Ya, kalau kita lihat di sini sudah berbeda ya. Yang atas section 1, kemudian yang bawah section 2 ya. Nah, yang daftar isi, kemudian kata pengantar, halaman pengesahan, dan judul skripsi, ini sudah sama ya, section 1. Jadi nanti perlakuannya pun sama, format penomoran halamannya. Sedangkan yang bab 1 tadi masuk ke section 2 ya, berarti nanti bisa dibedakan format penomoran halamannya. Gitu ya, teman-teman bisa dipahami ya sampai sini. Nah, tapi ada satu lagi hal yang perlu teman-teman perhatikan ya di sini. Saya akan contohkan dulu, misalnya pada halaman-halaman dengan section 1 ini akan saya hapus ya nomor halamannya. Nah, di section 1 misalnya saya hapus nih. Ini kita delete. Nah, ini kita hapus, kalau kita scroll ke bawah, itu baik section 1 maupun section 2, itu halamannya sama-sama hilang ya, padahal sudah beda section. Tapi kenapa ini masih sama dengan section 1 gitu, nomornya hilang. Jadi kita undo dulu. Itu karena teman-teman belum menonaktifkan tombol link to previous ya. Jadi kalau misalnya mau formatnya berbeda, teman-teman nonaktifkan ini, tombol link to previous pada contextual tab design. Nah, sekarang kalau sudah nonaktif tombolnya, teman-teman misalnya di sini dihapus, nanti semua section 1 itu juga akan terhapus nomornya. Sedangkan yang di section 2, nah ini kan section 2 ya. Kita lihat di section 2 nanti nomornya masih ada karena kita sudah menonaktifkan tombol link to previous pada contextual tab design. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah bisa nih melakukan pemformatan yang berbeda untuk penomoran halaman. Jadi misal di section 1 kita buat format page numbernya itu angka Romawi ya. Kita pilih yang angka Romawi. Kemudian teman-teman boleh pilih yang start at ya. Kita buat mulai dari I ya, angka 1 Romawi. Kemudian teman-teman klik OK. Dan misalnya kita letakkan di bagian bottom, di sebelah tengah aja ya teman-teman. Di tengah bawah kita pilih yang bottom of page, yang tengah. Maka nanti semua halaman di section 1 itu akan menggunakan angka Romawi. Nah, ini sudah Romawi ya teman-teman. Sampai daftar isi harusnya Romawi.
Nah, kalau bab 1 karena dia berada di section 2, pasti formatnya juga berbeda. Harusnya dia angka 5 nomor biasa ya. Sudah benar ya, teman-teman? Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya ini kan hanya bagian yang ada tulisan babnya itu yang nomor halamannya berada di tengah menggunakan nomor biasa, sedangkan subbab lain atau yang tidak ada tulisan babnya dia tetap di halaman penomoran halamannya tetap di kanan bawah gitu kan. Cara menggantinya sama, kita harus bedakan sectionnya dulu. Jadi yang ada babnya kita bedakan sectionnya. Kita taruh di sini di di bab 1 ini kita bedakan sectionnya. Tadi kan section 2, berarti yang mulai dari sini batasan masalah dia harusnya beda section ya. Jadi section 3 gitu ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman buat section yang berbeda. Caranya sama seperti tadi ya. Kita letakkan kursor di halaman ini yang akan dibedakan. Kemudian kita pilih break, kemudian next page. Nah, kalau kita double klik header footernya, nanti sectionnya udah berbeda ya teman-teman. Ini section 2, ini section 3. Kemudian jangan lupa nonaktifkan link to previousnya. Nah, nanti kalau teman-teman lakukan pemformatan yang berbeda, dia nggak akan ngikut nih. Nah, ini juga kita nonaktifkan ya link to previousnya. Nah, silakan sekarang teman-teman rubah nih format halaman untuk yang ada tulisan babnya. Ini kita hapus. Kemudian kita pilih di tengah bawah. Nah, ini nggak kehapus ya karena sectionnya udah berbeda dan link to previousnya juga sudah nonaktif ya teman-teman. Sekarang kita buat yang ada tulisan babnya ini. Kita letakkan penomoran halamannya di bagian tengah. Berarti kita pilih yang bottom of page, kemudian pilih yang di tengah. Atau masuk ke format page juga boleh ya. Kita pilih yang modenya angka, kemudian kita continuous aja ya teman-teman, karena melanjutkan halaman yang tadi. Nah, sekarang tinggal pilih peletakannya, teman-teman masuk ke page number, pilih bottom of page, pilih yang di tengah. Ya, yang untuk tulisan yang ada babnya, ini sudah di bagian tengah ya teman-teman, tapi menggunakan angka biasa bukan Romawi. Sedangkan yang tidak ada tulisan babnya masih di sebelah kanan bawah. Ya, bisa dipahami ya teman-teman? Jadi kuncinya adalah bedakan sectionnya dan nonaktifkan link to previousnya. Nah, sekarang bab 2 juga sama ya, kita buat di penomoran halamannya di tengah, kita buat section yang berbeda. Ya, ini masih di section 3, jadi kita masuk ke layout, kemudian kita close dulu header footernya. Nah, kita letakkan kursor di sini, kemudian kita masuk ke layout, pilih breaks, kemudian next page. Nah, baru kita double klik header footernya, kita pastikan kalau sectionnya sudah beda ya. Nah, ini sudah berbeda ya teman-teman. Jangan lupa nonaktifkan tombol link to previousnya. Ya, kita nonaktifkan. Kemudian silakan teman-teman masuk ke footernya ya, karena nomor halamannya kan ada di footer ini ya teman-teman. Ya, ini sectionnya masih sama ya, nanti kita bedakan lagi ya teman-teman. Kita bedakan sectionnya karena ini nggak di tengah nanti halaman berikutnya. Masuk ke layout, kemudian breaks, kemudian pilih yang next page untuk membuat section yang berbeda. Kita double klik. Nah, ini sectionnya sudah berbeda ya. Sekarang baru teman-teman bisa melakukan pemformatan yang berbeda. Oh iya, link to previousnya jangan lupa nonaktifkan. Nah, silakan teman rubah yang bagian bab 2 ini ya. Kita hapus, kita ubah ke bottom of page yang bagian tengah. Ini link to previousnya nonaktifkan juga ya. Nah, kita hapus dulu. Kemudian silakan masuk ke insert, kemudian page number ya teman-teman. Ya, ini sudah insert, kemudian page number. Kita pilih bottom of page, pilih yang tengah. Nah, ini sudah berada di tengah ya. Kemudian section yang berbeda, dia masih di kanan bawah. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Kuncinya adalah untuk membuat halaman yang berbeda, silakan bedakan sectionnya dan jangan lupa nonaktifkan tombol link to previous. Oke, udah selesai ya teman-teman. Ini tinggal kita update aja daftar isinya, sesuaikan dengan halaman yang baru. Klik update table, kemudian pilih yang update entire table. Kemudian klik OK. Nah, halamannya otomatis
update. Untuk membuat daftar isi ini juga ada video sebelumnya ya teman-teman, silahkan ditonton. Kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya buat daftar isi otomatis ini, silahkan cari di playlist kita, belajar Word dari nol. Itu ada cara membuat daftar isi otomatis ya, seperti ini. Jadi kita sudah buatkan videonya juga ya tentang cara membuat daftar isi otomatis. Ya, demikian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan silakan komen jika ada pertanyaan atau teman-teman pengen dibuatkan video apa untuk selanjutnya. Jangan lupa like dan juga lonceng biar teman-teman gak ketinggalan update video kami yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.